Halo semuanya, kembali lagi dengan Fore di sini. Oke, di video kali ini kita langsung saja Fore akan berikan informasi mengenai dokumen verifikasi untuk sumber dana di Exness. Nah, kenapa Fore buat demikian? Karena akhir-akhir ini banyak sekali pertanyaan dari rekan-rekan trader dari Exness. Kenapa sih kalau saya trading di Exness akhir-akhir ini kok bisa diminta slip gaji, bisa diminta bukti kekayaan, bisa diminta dokumen ini, dokumen itu, dokumen ini, dan lain-lain. Kan Exness itu broker luar, apa urusannya? Biasanya kan seperti itu pertanyaannya. Apa urusannya? Karena kan Exness ini broker luar. Kok saya diminta broker dokumen A, dokumen B untuk membuktikan kekayaan? Kenapa? Nah, di video kali ini Fore akan jawab serta Fore akan berikan alasan kenapa mereka meminta dokumen tersebut dan dokumen apa saja yang diterima. Nah, yang pertama adalah alasan Exness meminta dokumen tambahan terkait sumber dana kalian. Nah, perlu diketahui terlebih dahulu bahwa Exness ini walaupun dia broker luar, bukan broker Indonesia, tapi dia juga sudah terregulasi di luar. Banyak sekali regulasinya di berbagai macam negara. Ini Fore ambil beberapa saja dari Financial Service Authority, Central Bank of Curacao and Sint Maarten. Lalu karena mereka basisnya di Cyprus, mereka juga punya CySEC Cyprus, mereka juga punya FCA dan lain-lain. Jadi Exness ini sebagai grup sangat-sangat terregulasi. Jadi tidak hanya regulasinya satu, tapi regulasinya juga ada banyak. Nah, sebenarnya mereka meminta dokumen tersebut untuk kepentingan regulasi. Jadi kalau misalkan mereka bukan broker terregulasi, mereka tidak akan minta tersebut. Jadi misalkan kalian masuk, ya sudah dana masuk saja. Tapi kalau misalkan mereka lari, ya sudah bye-bye. Tapi karena mereka patuh terhadap regulasi, mereka meminta dokumen tersebut. Ada dua alasannya. Yang pertama ada dalam prosedur, itu sama seperti kalau kalian buka rekening di bank, BCA, Mandiri, dan lain-lain. Atau bahkan ketika kalian mengajukan kartu kredit, itu ada yang namanya prosedur Know Your Client. Know Your Client itu singkatnya adalah Exness ingin memastikan bahwa kliennya tidak terlibat untuk kegiatan yang ilegal. Itu adalah Know Your Client, makanya diminta KTP, diminta NPWP biasanya ketika kalian buka rekening bank, atau diminta data kalian kerja di mana, dan lain-lain. Nah, itu untuk tahu kliennya ini backgroundnya kurang lebih seperti apa. Jadi bukan dalam tanda kutip kepo, tapi memang mereka ingin tahu untuk menghindari kliennya terlibat kegiatan ilegal. Yang kedua adalah tentunya semua lembaga keuangan atau financial service yang punya regulasi itu harus patuh terhadap pasal ini, anti-money laundry. Jadi mereka tidak mau tempat mereka itu dijadikan tempat pencucian uang. Mereka sangat-sangat tidak mau. Karena kenapa? Karena yang pertama itu merugikan dari sisi Exness-nya sendiri. Dan yang kedua, kalau misalkan ini terbukti, mereka bisa didenda sangat besar dari sisi regulator kalau memang terbukti. Jadi mereka ingin membuktikan bahwa dana deposit kalian itu bukan dari kegiatan ilegal atau untuk tujuan ilegal. Jadi kalau misalkan itu dananya dari ilegal, nah itu mereka ingin tahu dari mana. Ini jangan-jangan dananya ini entah itu bukan dana kalian sendiri, tapi dari suatu kegiatan yang ilegal. Nah, mereka tidak mau hal seperti ini terjadi. Jadi anti-money laundry. Dan yang terakhir itu biasanya yang terkait dengan anti-money laundry tidak Fore masukkan di sini adalah pendanaan terorisme. Jadi mereka juga melihat ke arah sana. Jadi biasanya itu 3, Know Your Client itu untuk menghindari anti-money laundry dan pendanaan terorisme. Itu yang 2 itu yang paling ditakuti oleh broker. Nah, berikutnya pertanyaannya adalah biasanya kenapa sih baru sekarang kalau diminta dokumennya? Kenapa nggak dari awal saja diminta dokumennya? Kenapa setelah sekarang saya sudah deposit $20.000, $30.000, $50.000, kenapa baru diminta sekarang? Nggak dari awal saja diminta, kan nggak enak kalau misalkan sekarang. Itu biasanya pertanyaannya. Nah,
yang menjawab adalah pertama dari sisi jumlah deposit. Jadi kalau misalkan kalian hanya mungkin, maaf Fure, bukan menghina atau apapun, semuanya punya level yang berbeda-beda. Jadi kalau misalkan kalian deposit bahkan di bawah 1.000, di bawah 2.000, itu bahkan kalian bisa trading tanpa verifikasi kalau di Exness. Jadi ada jumlah yang namanya nilai material, resiko seperti itu. Nah, kalau misalkan kalian deposit 100, 200, 300, 400, 1.000, 2.000, itu mungkin tidak akan diminta dokumen ini. Karena dinilai dalam tanda kutip tidak terlalu material. Karena kalau sebenarnya dalam tanda kutip, Exness ini juga tidak suka meminta dokumen ini. Karena saya yakin atau Fure yakin itu pasti akan merepotkan dari sisi kliennya. Sangat-sangat merepotkan dari sisi kliennya. Fure yakin mereka juga tidak suka, tapi mereka harus mematuhi peraturan tersebut. Nah, jumlah depositnya ini menentukan. Jadi kalau mereka sudah melihat bahwa kalian sudah deposit di nilai tertentu, banyak teman-teman Fore itu yang sudah mulai diminta ketika mereka sudah deposit di atas 20.000, 30.000, itu sudah mulai diminta. Seperti itu, jadi mulai diminta dan mereka harus memberikan dokumennya. Nah, ini sama saja, kalau analogi gampangnya itu sama seperti ketika kalian membawa cash untuk penerbangan overseas atau penerbangan luar negeri. Nah, itu kan di sana ada yang namanya maksimum cash. Jadi kalau misalkan dari Indonesia, kalian hanya diperbolehkan membawa senilai 100 juta. Kalau kalian membawa 10 juta, boleh. 20 juta, boleh. 30 juta, boleh, bebas. Tapi kalau membawa di atas 100 juta, nah itu perlu declare atau perlu izin khusus. Kalau dari Amerika itu USD 10.000, kalau di Inggris itu sekitar 10.000 juga untuk GBP. Jadi analoginya sama seperti ini. Kalau misalkan kalian hanya membawa $500, $300, nggak akan ditanya kenapa atau dari mana dana ini. Tapi kalau kalian membawa misalkan $20.000, $30.000, nah ini yang menjadi tanda tanya besar. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi menjawabnya adalah dari sisi jumlah depositnya. Jadi kalau ketika sudah mencapai threshold tertentu atau level tertentu, baru mereka akan minta. Dan kenapa itu diminta? Karena itu kembali lagi dari sisi resikonya. Jadi itu teman-teman. Jadi kenapa diminta? Karena alasan itu. Nah, berikutnya dokumen apa saja sih yang perlu kita berikan untuk memverifikasi sumber dana? Sebenarnya ini gampang. Dan kadang-kadang di Indonesia ini yang menjadi agak susah adalah mereka kadang-kadang takut, wah ini kalau saya berikan ini jangan-jangan nanti disebarkan ke orang teks atau orang pajak. Jangan-jangan nanti disebarluaskan jadi orang-orang tahu harta kekayaan saya. Jangan-jangan A, jangan-jangan B, takut A, takut B, takut C, dan lain-lain. Nah, tidak. Exness ini menjamin bahwa dokumen kalian itu hanya digunakan untuk verifikasi sumber dana saja. Jadi tidak digunakan untuk kepentingan lainnya. Nah, dokumennya kalau misalkan dari gaji atau pendapatan, ini yang basic saja. Kalian bisa menggunakan slip gaji yang paling umum, atau bisa juga menggunakan surat pernyataan gaji dengan stempel dari perusahaan. Jadi dari perusahaan kalian memberikan surat pernyataan bahwa karyawan ABC itu memiliki gaji sekian. Atau bisa juga menggunakan SPT tahunan beserta rekening koran. Itu juga bisa untuk membuktikan bahwa kalian memang memiliki pendapatan sekian yang mana itu tentunya lebih besar daripada jumlah deposit. Nah, kalau misalkan deposit kalian di Exness itu didapatkan dari hasil penjualan atau sewa, misalkan kalian baru jual rumah, lalu depositnya atau dana tersebut kalian masukkan ke dalam Exness untuk trading, itu mereka atau kalian bisa memberikan yang namanya kontrak penjualan atau kontrak sewa. Lalu bisa juga dilengkapi dengan invoice penjualan atau invoice sewa untuk membuktikan bahwa ada serah terima aset dan dari sana dana kalian berasal. Lalu bisa juga kalau misalkan kalian mendapatkan dana tersebut dari pendapatan bisnis. Misalkan kalian menjalankan usaha tertentu, nah kalian bisa berikan beberapa invoice
penjualan terbaru. Atau kalau misalkan kalian mendapatnya dari dividen yang kalian masukkan, kalian juga bisa berikan bukti untuk dividen tersebut. Kalau mau, itu untuk lebih advance, kalian juga bisa memberikan bukti kepemilikan perusahaan. Jadi di Indonesia ini ada banyak sekali yang bisa digunakan untuk dokumen bukti kepemilikan perusahaan dan kalian bisa lengkapi dengan laporan keuangan serta SPT tahunan. Itu yang bisa digunakan. Lainnya, misalkan kalian menggunakan dana pensiun untuk deposit, itu kalian bisa serahkan yang namanya bukti dana pensiun. Atau misalkan kalian menerima dana asuransi, jadi dana asuransi yang cair karena suatu hal, dan kalian gunakan untuk trading, itu bisa juga bukti penerimaan dana asuransi, pun bukti hibah dana, dan yang terakhir kalau misalkan kalian menggunakan dana warisan untuk deposit di Exness, itu juga bisa memberikan bukti penerimaan warisan. Biasanya ini berupa perjanjian dari notaris atau yang ditandatangani oleh notaris. Jadi itu sebenarnya teman-teman, semuanya simple. Jadi kalau misalkan kalian memang benar minta untuk dokumen tambahan di Exness, slip gaji dan lain-lain, tidak usah takut, tidak usah berburuk sangka, berikan saja dari yang kalian miliki. Jadi kalau misalkan kalian sekarang sedang kerja di perusahaan tertentu, berikan saja slip gajinya. Atau kalian misalkan memang punya usaha tertentu, berikan saja bukti bahwa kalian memiliki perusahaan tersebut. Jadi tidak perlu berprasangka buruk, diberikan saja untuk memastikan kondisi trading kalian tetap lancar. Dan yang terakhir, ini saya kutip dari dokumen mereka atau situs mereka bahwa Exness ini menjamin bahwa setiap dokumen yang diberikan akan disimpan secara aman dan hanya digunakan untuk kebutuhan verifikasi saja. Jadi kembali lagi, jangan takut, diberikan saja langsung untuk memastikan trading kalian aman. Oke, mungkin itu video kali ini dari Fore. Sampai ketemu di video berikutnya. Dan misalkan kalian masih ada pertanyaan mengenai Exness, bisa dimasukkan di dalam kolom komentar. Sampai ketemu di video berikutnya.